Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dengan bahasa Indonesia kelas 4. Lihat sekitar bab 6 ya. Satu titik bagian 1. Oke. Baiklah ya, sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke. Untuk bab 6, satu titik ini tujuan pembelajarannya yang akan kita raih adalah mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Yang ketiga, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Oke, seru ya. Bagus-bagus sekali materinya. Oke, maka dari itu perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, bumi itu memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bentang alam itu apa? Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Ada bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah termasuk bentang alam. Perhatikan foto-foto di bawah ini. Nah, ini ada lautan Pulau Raja Ampat ya. Ada lautan lepas. Ini bagus-bagus sekali ya. Dan apa saja bentang alam yang ditunjukkan oleh foto-foto di atas? Menurut kalian di mana letak tempat ini? Mungkinkah di Indonesia? Iya, jadi itu semuanya di Indonesia ya. Ada Raja Ampat, ada pegunungan, ada lautan gitu ya. Oke. Yang akan kita baca kali ini adalah salah satu dari apa yang ada di gambar di atas tadi, yaitu tentang Raja Ampat. Jadi kita baca bersama-sama ya. Baca teks di bawah ini dengan cermat. Oke, judulnya Raja Ampat. Hai, aku Reyu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misul. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di laut, di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja. Karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya.
Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku Maruna sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Cerita oleh B.E. Prianti. Oke ya. Dari kata-kata atau dari cerita di atas tadi, mungkin ada beberapa kata yang belum kalian mengerti ya. Jadi perhatikan ya kata-kata yang ada pada Raja Ampat di atas ya. Coba mungkin kepulauan tadi ya, ada kata-kata kepulauan. Mungkin kalau pulau mungkin kalian agak paham ya, tapi kalau kepulauan artinya apa? Kepulauan itu artinya kumpulan beberapa pulau. Kalau turis, orang yang berwisata, pelancong, wisatawan, itu turis ya. Kalau flora itu dunia tumbuh-tumbuhan, kalau fauna dunia hewan. Kalau biota itu seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Jadi di dalamnya biota itu ada flora dan fauna, seperti itu. Oke ya, jadi kalian sekarang sudah bertambah kosakatanya. Sekarang silakan anak-anak sekalian gunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang berikut agar kalian lebih memahami artinya. Kalimat yang pertama ya. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut ... makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu di dalamnya ada tumbuhan dan ada hewan. Jadi masuknya apa ya tadi ya? Yang kedua, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut. Walaupun karang termasuk ... khas laut. Jadi sebenarnya karang itu apa ya? Tumbuhan atau hewan ya? Khas laut ya. Indonesia merupakan negara ... karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Nah, kemudian yang keempat, peringatan harus diberikan kepada para ... yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Yang kelima, hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka ... yang tidak ditemui di tempat lain. Misalnya buah matoa. Itu buah khas Papua ya. Dengan kegiatan mengisi kalimat rumpang ini, kalian berlatih mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Oke ya, kita akan melanjutkan ke bahasa. Kita akan mempelajari tentang kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif ya tentunya ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat efektif itu? Ya, ciri-cirinya itu adalah 1, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia ya, baik KBBI ya ataupun yang lainnya. Memiliki unsur kalimat setidaknya ya ada subjeknya dan predikat yang digunakan dengan tepat. Hemat kata, tidak bertele-tele, dan pesan yang disampaikan jelas atau tidak membingungkan. Oke ya. Jadi cermati perbandingan kalimat yang efektif dan tidak efektif di bawah ini ya. Contohnya nih yang tidak efektif ya. Maura itu berenangnya tidak bisa-bisa. Nah, itu tidak efektif ya. Karena yang efektif itu adalah Maura belum bisa berenang begitu. Kemudian yang kedua coba Maruna Reu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Seharusnya kalimat efektifnya adalah Maruna
Reu, dan tempat teman-temannya tinggal di Pulau Misul, Raja Ampat di Papua Barat. Jadi karena ada banyak orang, pasti sudah bersama-sama. Jadi kata bersama-sama mending dibuang saja. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kalimat yang ketiga, biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Nah, ini kurang efektif juga. Yang lebih efektif adalah terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Simple ya, lebih simple. Kemudian, sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor. Lagi pula sudah dangkal. Nah, kalimat efektifnya menjadi air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Kalimat yang tidak efektif selanjutnya adalah bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Kalimat efektifnya, semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Begitu ya. Oke, sekarang kalian coba pilih ya 3 kata yang ada dalam teks Raja Ampat. Kemudian buatlah 3 kalimat efektif. Nah, efektif ya. Menggunakan kata-kata pilihan kalian tersebut. Jadi sudah tidak asal membuat kalimat ya, tetapi harus diperhatikan efektif tidak sini gitu. Oke ya, bahasa yang selanjutnya adalah jadi teks di bawah ini judulnya hampir serupa ya, Raja Ampat ya. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat, namun penyajiannya yang berbeda. Ini Raja Ampatku oleh B.E. Prianti. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan laksana, untaian mutiara di lautan. Sungguh indah dan menawar. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang, membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, kalian mungkin bisa menebak ya bahwa teks yang di atas ini, Raja Ampatku di atas itu adalah sebuah puisi. Jadi ada ya puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya teringat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan baitnya. Tapi ada pula puisi yang bebas yang cara penulisannya lebih bebas. Tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Jadi kata-katanya dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Contoh nih, laksana untaian mutiara di lautan. Jadi yang dimaksud mutiara di sini gugusan pulau ya. Diumpamakan seperti untaian mutiara karena pulaunya ada banyak ya itu. Kemudian lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Masa ikan menyapa, karang menyapa ya kan. Nah ini adalah merupakan majas personifikasi ya. Jadi karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia mereka itu. Oke ya, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian, ceritakan keindahan dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut nih. Kamu harus menentukan dulu tema puisi kalian. Kemudian 2, buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contohnya jernih, gemericik, dan sejuk. Ini puisi tentang air terjun ya, otomatis ya kalau kata-katanya itu ya. Atau carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contoh, bunyi hempasan ombak. Misalnya ya. Atau seperti alunan musik. Tulislah ya puisi kalian di buku tulis, nanti dibaca puisi tulisan kalian dengan nyaring ya. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Nanti dibaca
ditampilkan ke depan satu persatu di depan kelas. Oke? Ya, selanjutnya membaca yang selanjutnya adalah bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat. Nah, ini intonasi yang tepat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Judulnya Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman sepupuku. Tangannya terentang, terbuka lebar menyambut kedatanganku di Bandara Umbu Mehang, Kunda, di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Wainding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekali, bulan Juli sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti. Pasti itu karena pengaruh musim. Kalau kudanya, cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya, di sekitar Puru Kambera ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering, sehingga kuda-kuda aktif merumput. Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok. Aku sedikit kecewa. Namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum. Kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Teks oleh B.E. Prianti. Setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Sebutkan alasan kalian. Dengan membaca dan mengamati teks serta ilustrasi pada cerita bertualang di Sabana Sumba, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang isi teks naratif dan kesesuaian ilustrasi serta judul teks. Nah, oke. Selanjutnya kita bentuk kelompok diskusi ya, terdiri atas 5-6 orang. Temukan kata-kata di dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu tambahkan ke dalam kamus kartu kalian. Carilah sumber bacaan lain tentang sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Yang ketiga, diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian. Kalian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduannya. Contohnya nih, selain Bukit Waringin di Sumba, adakah sabana di wilayah Indonesia lainnya? Yang kedua, adakah sebutan lain untuk sabana? Apakah itu? Apa saja jenis hewan yang dapat hidup di sabana? Kemudian bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar?
Atau bagaimana nih sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun? Ini untuk bahasa Indonesia bab 6, 1 titik, bagian 1 sampai sini terlebih dahulu ya. Iya, kita tutup terlebih dahulu dan nanti akan kita sambung pada bagian yang kedua. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Oke. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.